Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar dalam pembahasan soal-soal transformasi yang sudah Ibu berikan dan kalian sudah tulis. Walaupun cuman beberapa orang saja yang baru menulis, tetapi Ibu tetap akan menjelaskan. Jadi bagi kalian yang tidak menulis atau mencatat, sekali lagi itu kerugian buat kalian sendiri ya. Yang rajin pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bersama Ibu Teli tentunya kita akan membahas soal-soal transformasi. Pertanyaan yang pertama, titik A adalah 5,-2 ditranslasikan oleh T dengan titik -3,1. Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Ya, kalian sudah dapat dalam pembahasannya dan sekarang Ibu akan menjelaskan lagi lebih terperinci. Ada persamaan translasi, yaitu misalnya P ini adalah A ya, X, Y yang ditranslasikan dengan A, B. Jadi ini 3,-3,1 itu bisa ditulis dengan -3,1 di bawah, itu adalah koma. Ya, sedangkan ini XY ini adalah ini titik ini. X-nya 5, Y-nya -2. Jadi kalau dituliskan dia seperti di sini, X, Y berarti 5 -2 ditambah, ditulis dalam bentuk kurung ya, A, B berarti -3 dan 1. Ini adalah rumusnya, berarti harus dijumlahkan. Berarti X tambahin dengan A, Y tambahin dengan B. Hasilnya adalah 5 tambah 3 adalah 2, sedangkan -2 tambah 1 adalah -1. Ya kan? Maka hasilnya seperti yang kalian sudah catat. Ya, seperti itu. Ini dia hasilnya 2,-1 atau dengan penulisan 2 di atas 1 di -1 di bawah. Jadi kalau dituliskan dengan pakai koma, maka dia jadinya adalah 2,-1. Ingat, penulisannya pun dalam bentuk bayangan. Kalau ini A, berarti bayangannya itu adalah A aksen. Ya, jadi kalau ditulis bayangannya adalah A aksen sama dengan 2,-1, atau bisa juga ditulis A aksen sama dengan 2-1 ya. Seperti itu, paham ya? Itu untuk contoh ditranslasikan. Jadi rumusnya adalah seperti ini, persamaan translasi. Yang kedua adalah tentukan bayangan dari garis Y sama dengan Y sama dengan 3X kurang 5 oleh translasi -2,1. Ada rumus juga seperti ini. Jadi ini AB-nya dan ini adalah hasilnya. Ya, seperti itu. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Ini Y sama dengan MX tambah C. MX itu ini ya, Y sama dengan MX gradiennya 3, X kurang 5. Maka kita tinggal tulis Y aksennya adalah, M-nya itu adalah 3, ya kan? Kita tulis di sini mungkin lebih bagus. Y aksen sama dengan M-nya itu adalah 3, ya kan? Lalu kemudian X aksen dikurang A-nya itu adalah -2, berarti -2 ya kan, ditambah B, B-nya berapa 1, C-nya berapa, -5, seperti ini. Lalu kemudian kita kalikan ke dalam, kita ganti warnanya ini ya, kita kalikan ke dalam menjadi 3X, ini jadi tambah ya kan, jadi positif gini, 3 kali 2 6,
ya kan, tambah 1 kurang 5. Yang ini sudah jelas tidak bisa dioperasikan karena dia mempunyai variabel sedangkan yang lain tidak punya variabel, ya kan. Nah inilah yang bisa dioperasikan. 6 tambah 1 7, 7 kurang 5 2, maka hasilnya adalah 3x tambah 2. Kenapa? Karena positif lebih banyak, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi tahu ya dari mana hasilnya, dari mentranslasikan seperti itu. Jadi dimasukkan ini x-nya, ini y-nya. Kalau dalam bentuk ini dia adalah ini A, ini B dalam bentuk rumus ini. Paham ya? Lalu kemudian yang ketiga, soalnya adalah bayangan titik A oleh refleksi terhadap 1, negatif 2 adalah titik. Jadi ini sudah bayangannya, lihat ya. Ini A-nya, ini adalah A aksennya, berarti bayangannya. Hasilnya, ya kan? Hasilnya adalah itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang dicari sekarang adalah titik A-nya. Maaf, A-nya belum diketahui, ini refleksi. Ya, refleksinya 1, min 2, hasilnya A aksen adalah 3,5. Ya. Kita lihat nih. Ya, kita pakai yang di atas ini. Kalau IO ini kan 0,0, jadi kita tidak pakai. Ya. Kita pakai yang di atas, berarti kita coba masukkan A aksennya adalah, berarti A aksennya tadi adalah 3. 3, ini, yang ini. 3 sama dengan 2H. 2H, H-nya berapa? Cerminnya adalah 1. Ini ya, 1, ini hanya. Ini adalah 1. Hanya adalah 1, berarti 2 kali 1 berarti 2 dikurang X, ya, dikurang ini bilangan yang sebenarnya. Jadi berapa itu X-nya? Ya kan, kita lihat berapa X-nya itu. 2 kali H dikurang X. 3 sama dengan 2 dikali H. H-nya adalah 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang X. Berapakah hasilnya itu? Nah, kita cari sendiri ya. Bisa kita cari, berarti 2-nya X-nya pindah ke sebelah sini kan, pindah ruas ke sini. Berarti dia jadi positif X sama dengan 2-nya tetap ada di ruas kanan. 3 yang berpindah ke sisi sini berarti dikurang 3 sama dengan negatif 1. Paham ya anak-anak? Jadi Ibu ulangin sekali lagi supaya lebih paham. Untuk nomor 3 ini perhatikan, diketahui hasil bayangannya adalah 3,5. Ini adalah 3 ini bayangannya. Berarti A aksennya sama dengan kan X, Y. X dari A aksen itu adalah 3. Sama dengan nih 2H kurang X. 2 dikali H, H-nya adalah 1. Berarti kali 1 kurang X. X-nya belum diketahui. 3 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang X. Ya. Maka kita pindahkan ruasnya supaya jadinya positif. Karena kalau berpindah ruas kan jadi positif. Ini pindah sini jadi X sama dengan, kita ganti saja urutannya, sama dengan 2. 3 ini kita pindah ke ruas kanan jadinya negatif. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Sudah dapat X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari Y-nya.
Berapakah Y-nya? X-nya sama dengan negatif 1 ya. Kita simpan dulu. X-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari yang Y-nya. Y-nya adalah hasil pencerminannya adalah 5. Sama dengan rumusnya adalah 2K. Ini kan H, K. K-nya adalah negatif 2. Berarti 2 kali negatif 2 dikurang Y. Y-nya belum diketahui. Ya kan? 5 dikurang, maksudnya sama dengan 2 kali 2, 4. Ya kan? Dikurang Y. Dikurang, maaf ini negatif ya, negatif 2 berarti negatif 4 dikurang Y sama dengan yang tadi. Kita pindahkan ruasnya ya, Y-nya berpindah ke ruas sebelah sini, berarti jadinya Y ini negatif 4. 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dari positif menjadi negatif 5. Negatif 4 kurang 5 berarti negatif 9. Jadi Y-nya adalah negatif 9. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 9. Sekarang kita lihat hasil dari kerjaan kita ya. Sudah dapat tadi ya. Negatif 1, negatif 9. Kita perhatikan apakah jawaban yang kalian tulis dengan penjelasan ibu itu sama. Ya, hasilnya adalah ya sama. A-nya adalah negatif 1, negatif 9 ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Tentukan bayangan garis 2X kurang Y sama dengan 5 apabila dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 1. Nah, untuk rumusnya itu sama saja ya dengan rumus yang ada di bukunya Ibu. Jadi sama saja rumusnya seperti ini. 2A. Jadi hasil pencerminan ini hasil pencerminan, jadi kayak 0 gini, apaan tuh Bu? Itu adalah hasil pencerminannya 2A kurang X, Y. Kita tinggal masukkan saja. Ya kan? Kita masukkan saja seperti yang X aksennya sama dengan 2 dikali nih. X-nya adalah negatif 1. Ya kan? Lalu kemudian dikurang X. Ya. Maka hasilnya adalah X aksennya negatif 2 kurang X. Ini ya. Negatif 2 kurang X. Lalu Y-nya, Y aksennya sendiri itu adalah Y. Y ini sendiri. Jadi 2 dikali 2 ini ya, 2 di dalam sini itu berbeda dengan 2 yang ini ya. 2 ini ya, itu 2 ini. Paham ya? Negatif 2 dikurang X itu dapatnya dari sini. Lalu Y aksen ini karena rumusnya memang harusnya Y. Jadi Y aksen sama, tetap tidak ada perubahan. Maka hasilnya seperti ini. Paham ya? Lalu kita kalikan ke dalam, berarti negatif 4 dikurang 2X aksen dikurang Y aksen sama dengan 5. Seperti itu. 5 ini kita pindahkan ke ruas sini supaya jadinya 0. Maka hasilnya adalah, kita dulukan dulu hasil ini jadinya negatif 2X kurang Y kurang 9. Dapat dari mana negatif 9? Karena karena 5 berpindah ke sebelah sini menjadi negatif 5. Nah, setelah itu kita positifkan semua, kita kali dengan negatif 1. Kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya semua menjadi positif. Berapa? Ini dikalikan negatif 1 jadinya 2X. Dikali negatif 1 hasilnya jadinya positif Y. Dikali negatif 1 hasilnya positif 9. Seperti itu. Ya. Jadi
Kita lihat jawabannya. Ya, sama ya. Bayangannya adalah 2x tambah y tambah 9. Dan yang terakhir nomor 5. Tentukan bayangan garis 2x kurang y sama dengan 5 dengan y sama dengan negatif x. Ya. Sama dengan negatif x. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian lihat. Nih. Rumusnya adalah seperti ini. Lihat ya, negatif x. Itu yang di bawah ya. Negatif y, negatif x. Jadi dibalik. Sama kan bayangannya? Jadi otomatis y-nya jadi x, x-nya jadi y. Seperti itu. Nah, jadi semuanya seperti ini ya. Jadi 2, kan pertamanya 2x kurang y sama dengan 5. Ya kan? X-nya itu y itu x. Jadi 2, x-nya itu jadi y, berarti karena y-nya ini negatif 5, berarti jadinya dikali negatif y. Negatif 5, negatif y maksudnya. Dikurang y-nya ini adalah negatif x. Maka jadinya adalah negatif x sama dengan 5. Dikalikan hasilnya adalah negatif 2y ditambah x. Ini pindah ke ruas sini menjadi dikurang 5 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan x-nya ke depan. X-nya ini ke depan. Ini x-nya jadi ke depan, berarti x dikurang 2y dikurang 5 sama dengan 0. Sama kan hasilnya dengan ya, seperti itu. Itulah anak-anak penjelasan dari ibu bagaimana cara mendapatkan hasil. Jadi dengan kata lain sebenarnya transformasi itu adalah bayangan gitu ya. Cuman ada istilahnya seperti soal tadi itu ada yang ada yang ditranslasi, ada dilatasi, ada refleksi gitu ya, oleh sebuah bayangan ya. Pencerminan lah ceritanya kalau kalian waktu SD. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari ibu. Silahkan kalian kembali menyimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk yang kalian tulis dan yang belum menulis atau mengerjakan tugasnya untuk menulis soal yang ibu berikan. Silahkan kalian tulis lagi dari nomor 1 sampai nomor 5 ini dengan penjelasan ibu yang kalian dengarkan. Lalu kemudian kalian pahami. Nanti hari Jumat ibu akan kasih soal ya. Demikian, terima kasih, selamat siang, shalom.